project saya duet sama Mas Didi Kempot. Nanti kapan orang ngerti. Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Aduh, serak ya. Soalnya ya tenggorokan kan kalau udah jam segini agak kering ya. Tetapi tetap apapun yang terjadi, saya Kak Rose tetap akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mas. Ada banyak tamu yang akan kita wawancara di sini ya, seru-seruan pokoknya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aduh. Ini memang syuting swadaya ya, ngomong sendiri ditepokin sendiri. Oke, ini ada dari dunia maya nih postingan dari seorang laki-laki pria muda yang dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya gitu ya. Ini inspiratif banget. Karena semua orang kan juga lagi berlomba-lomba juga untuk bisa berbagi ya, apapun yang bisa dibagi. Nah, kalau kemarin tuh ada prank yang lagi rame tuh yang ngeselin banget ya. Siapa tuh namanya Ferdian ya. Ferdian itu yang ngasih makanan gak tau isinya sampah di dalamnya ya kan. Terus sekarang tuh orang kabur katanya saya akan menyerahkan diri kalau follower saya naik 30.000. Tetap loh dipikirin follower apose ya kan. Kalau ini beda, dia ini di Surabaya keliling kemana-mana. Naik mobil Porsche-nya itu bawa dus mie instan isinya sembako sama uang gebokan gitu ratusan ribu rupiah. Nih ada ini di postingan di Instagramnya ya, namanya Tom Liwafa. Semoga kebaikan ini menular. Mau dibilang riak maksudnya ya, silahkan. Yang penting kita tulus dalam hati, memang pengen sumbang. Sumbangan ini 50% dari saya, 50% dari uang donasi teman-teman di ini ya, entrepreneur apa ini? Entrepreneur versus Corona. Yang komen baik dikasih pulsa 100.000 buat 3 orang. Keren, ide bagus tuh ya. Kita butuh banyak orang baik di Indonesia, baik itu baik berkomentar, baik berucap, atau baik dalam berbagi. Nih dari Tom Liwafa, mantan orang miskin yang peduli. Viralkan dan kita viralkan. Coba kita lihat seperti apa videonya dia bagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Menanggapi video yang lagi viral itu, kita buktikan bahwa kita yang muda-muda nih yang biasanya bikin konten juga di Indonesia itu banyak orang yang lebih baik. Jangan kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat orang-orang ngasih donasi malah dikasih sampah, itu orang. Oke. Pak. Wow, sebenarnya kalau kita berbagi itu ya, rasa bahagianya, senangnya tuh ada di diri orang yang memberi gitu loh. Jadi ya kita sebarkan kebaikan, kebahagiaan akan kita rasakan sendiri. Nah, kita coba lihat komen-komen netizen nih, yang komen-komen netizen yang komennya baik karena ya memang baik, atau juga berharap dapat 100.000 itu tadi ya. Kita lihat nih komennya. Ini bukan ini kan orang nih. Tampan, mapan, dermawan, dumas. Elah, yang ini modus. Berikut coba kita lihat. Apa sih orang pada prank-prank YouTuber jadi ajang riak pamer? Orang mah bersedekah membantu, nggak usah pakai segala hal YouTuber. Kalau mau berbuat baik ya berbuat baik aja, tidak usah diviralkan. Bambang Indonesia. Oh pasti ini nggak dapat 100.000 kalau yang ini nggak dapat. Ya nggak apa-apa kan, tujuannya untuk memberi inspirasi ya kan. Ini lagi yang komen nggak usah direkam kali, fix Anda. Aduh. Oke, next yang berikutnya, lanjut. Ada komen apa lagi? Saya sih nggak mau baca ya, nanti takut nggak dapat 100.000. Oke, kasihan jadi orang tajir, nggak sedekah dibilang kikir. Sudah sedekah tanpa bukti nanti dikira bohong. Nunjukin sedekah dibilang ria, tergantung kita deh. Ya udah sih, mau diapain juga ya, yang penting ikhlas. Toh rasa bahagianya kita rasakan yang membagi ini juga. Aku baik ya, pasti aku dapat 100.000. Oke,
sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini dulu umur 9 tahun udah viral ya kan. Nah, sekarang dia tetap di jalur menyanyi lagu-lagu religius. Apa kabar Sulis? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sulistiyowati atau Sulis, penyanyi religi berusia 30 tahun ini namanya dikenal setelah berduet dengan Hadid Alwi di usia 9 tahun dengan lagu-lagu hitsnya seperti Ya Toibah, Ya Nabi, Salam Alaika, dan Umi. Kemarin Sulis mengucapkan bela sungkawa atas kepergian almarhum Didi Kempot dengan memposting foto saat bernyanyi bersama membawakan lagu Sholawat Badar. Lulusan sarjana psikologi ini Maret 2019 lalu melahirkan anak pertama bernama Ali Sadet Salahuddin Karim dari pernikahannya dengan Alvin Febrian Karim, duda anak satu pada tahun 2014. 2018, Sulis dikabarkan meninggal dunia setelah sang suami memposting foto perempuan kelahiran Solo tersebut dalam keadaan sakit. Bagaimana pendapat Sulis mengenai grup penyanyi religi saat ini? Dan apakah Sulis akan kembali dengan lagu-lagu religinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita bersama Sulis yang baru punya baby ya, umur 1,5 tahun ya. Iya, alhamdulillah Kak. Makanya sibuk itu dulu. Iya, benar banget. Nah, kita melihat di postingan terakhir Sulis ya, kita semua kan berduka atas kepergian Godfather of Broken Heart ya. Betul. Nah, ini juga kamu, ini dari Abi Hadad Alwi itu berduka atas wafatnya Mas Didi Kempot. Indonesia kehilangan seorang musisi jenius yang sangat kreatif. Ya. Dia pernah satu panggung juga sama kamu waktu Betul. itu, 2011 ya? 2001 Kak. Oh 2001, Ha. kamu masih kecil berarti kan? Aku masih gitu, itu aku masih segitu. Iya. Apa sih waktu itu kamu ketika satu panggung sama Mas Didi Kempot gitu? Apa yang kamu lihat? Satu, beliau adalah sosok yang sangat bersahaja. Walaupun namanya sangat besar, dengan nama yang begitu besar, tapi tidak terlihat sedikit pun gitu ada sifat-sifat membusungkan dada, sifat-sifat sombong, enggak. Malah orangnya sangat ramah, sangat Kamu ngobrol sama? Iya, ngobrol. Gimana? Apalagi kan waktu itu Sulis junior lah ibaratnya di dunia menyanyi. Jadi banyak ngasih masukan. Apa? Ingat nggak kamu masukan yang diberikan? Mas Didi? Kebetulan kita juga sama-sama dari Solo. Oh iya. Jadi ngobrolnya waktu itu pakai bahasa Jawa. Ya intinya Sulis nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh improve. Kalau kita di dunia entertainment itu mesti terus mengembangkan sisi-sisi kreatifnya. Mas Didi ini kan orangnya sangat kreatif. Iya. Kita bisa lihat dari karya-karya Dan beliau. konsisten ya. Ya, dan konsisten. Itu juga Kak, konsisten dan setia pada profesi itu yang sulit. Itu yang disampaikan Iya, sama almarhum pada Betul, saat itu. Pakai betul. bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa Kamu campur sendiri bisa Indonesia. nyanyi lagu-lagu ciptaannya Mas Didi? Kebetulan ayahku penggemar beliau, jadi hampir setiap hari di rumah ya. Ada lagu yang hafal lagu? Ada dong. Refer gitu, benar. Ini lagu, kayak lagu sejuta umat nih. Ini lagunya. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning endi. Itu salah satu lagu kesukaan aku. Semakin dalam ya rasa kehilangan seluruh masyarakat Indonesia atas musisi besar. Betul, Nah, ada satu lagi. Ini posting, ini kenapa? Oh, videonya. Coba kita lihat. Ada videonya ya pada saat penampilan tahun 2001 itu. Ya, kita lihat.
ya. Kamu masih kecil, Mas Didi juga terlihat lebih muda begitu ya. Nah, ini ada cerita tentang almarhum Didi Kempot. Ini ada satu penyanyi juga yang merasa sedih sekali karena memang rencananya membuat lagu duet ya. Dia membayangkan akan tampil juga di hadapan para sad boy dan sad girl, tapi ternyata rencana ya tidak bisa terpenuhi karena memang Mas Didinya sudah meninggal gitu. Jadi ini ada Yuni Sara ya. Yuni Sara sempat memposting beberapa hal rencana yang pernah dibuat bersama almarhum Mas Didi, termasuk juga prosesnya ketika dia merekam suaranya untuk lagu duet bersama Mas Didi Kempot. Kita lihat yang berikut. Ini proyek saya duet sama Mas Didi Kempot. Sobat. Oke, sekarang coba kita berbincang dengan Yuni Sara. Hai Yuni. Halo Yuni. Hai. Hai Penny. Hai Sulis. Apa kabar? Sebentar ya Yuni, aku ya? masih belum bisa Dengar mendengar. nggak ini? Nah, aku sudah mendengar suaranya. Hai Yuni, di sini aku ada sama Sulis. Halo Tayuni. Iya. Halo, kamu kok belum besar gitu toh? Udah punya Udah punya anak. anak, Mbak. Yuni, kita lihat beberapa postingan kamu, kisah bahwa kamu sebetulnya punya project ya bareng almarhum Mas Didi yang ya akhirnya belum bisa tampil sepanggung begitu, walaupun sudah rekaman. Kita udah dengar rekamannya di YouTube ya, tapi belum bikin video klip waktu itu ya. Jadi gini, jadi rekaman itu gini. Jadi ditawarin, sebenarnya ngobrol Mas Didi itu udah dari tahun berapa ya? 2015 lah gitu, tapi belum terrealisasi. Nah, terus kemudian pas pandemi ini justru ditawarin nyanyi lagu duet bareng Mas Didi. Nah, kalau pas sekarang ini aku pikir kayak apa ya? Kan mesti cocok dulu lagunya, mesti cocok, nadanya mesti ini. Terus aku ini udah mulai nggak ini, lagu yang patah-patah itu udah nggak pilih harusnya tuh. Jadi mikir itu berulang-ulang, ini lagunya Mas Didi, ini lagunya patah, karena suka lagu tuh berimbas kan ke diri kita. Udah gitu mikir lagunya enak, ini kok lagunya patah tapi manis gitu ya. Ya wes aku pilih satu aja dari beberapa lagu yang disodorkan. Ya wes aku pilih, aku datang ke rekaman tanggal 16 rekaman sendiri dengan syarat pokoknya saya keluar rumah tapi rekaman jangan banyak orang. Wes itu pas 5 orangan lah dengan dengan si Jaga jarak. jadi operator. Udah nyanyi nggak sampai setengah jam lah selesai nyanyi, aku terus dipesenin lagi, Mbak ini lagunya Mas Didi yang lain ya, ini aku bilang coba satu dulu aja, nanti kalau cocok nanti gampang lah, aku bilang gitu. Udah aku pulang tanggal 21 Mas Didi ngabarin tuh. Mas Didi ngabarin bahwa Mbak Yuni ini apa, dia seneng hasil rekamannya, lagunya. Nah, aku sebagai penyanyinya melu seneng karena yang nyiptain itu maksudnya puas hati gitu ya. Udah, akhirnya aku bilang, Mas Didi kita mesti bikin video klipnya ya biar cepet, nanti kita jahit-jahit aja karena kita nggak sempat ketemu kan. Ya wes gitu, akhirnya udah nggak tahu kabarnya dan gimana aku dengar Mas Didi sudah bikin itu masih cocok-cocokan bajunya, Mbak Yuni nanti apa gini gitulah pokoknya bikin gitu, tapi itu tidak terjadi. Tapi bayanganku fan, kita kan pasti punya plan ya. Ini pandemi tapi kita tuh waktunya beberes, waktunya planning. Aku pikir nyanyi sama Mas Didi ini nanti akan pertama Kapusan Janji ini jadi list laguku sendiri nanti kalau ngamen. Nanti jadi kemungkinan juga ada aku harus promo dengan Mas Didi atau nanti ketemu sobat ambiar kabeh gitu loh. Jadi kalau nyanyi sendiri aja itu udah ambiar, apalagi saya ngeliat kalau di depan militannya Mas Didi, saya nggak bisa kebayang tuh gimana nyanyi di depan sobat ambiar semua. Itu ada kayak adrenalin sendiri nih, wah habis pandemik akan ngelakuin ini. Jadi itu ada satu adrenalin yang baik gitu, seneng. Kemarin pas pagi ya, baru posting malamnya yang aku rekaman. Jadi habis posting rekaman gini-gini, paginya adekku ngomong, Boni ini apa namanya Mas Didi nggak ada ya? Maksudnya gimana ya? Aku bilang gitu. Enggak, Mas Didi meninggal. Apa? Oh itu masih bengong juga. Maksudnya apa? Terus aku baru buka handphone, itu udah penuh. Terus telepon yang nggak ada nama. Kebetulan aku nggak angkat telepon yang nggak ada namanya. Ini nggak ada nih. Kok nanya? Terus aku buka WhatsApp salah satu WhatsApp grup, udah nggak aku baca ya kan, semenjak pandemi ini aku nggak baca WhatsApp grup. Jadi terus aku lihat
ini kok Mas Didi meninggal ta? Kok malah banyak pertanyaan? Aku makin pusing, jadi aku matiin handphoneku. Aku matiin handphoneku, terus akunya lenger-lenger. Ngerti tulis? Tulis ngerti mesti ya, lenger-lenger itu bengong. Terus, ini maksudnya apa ya? Kata-kata Jack Ma, kamu tau gak sih? Jack Ma kan ada kutipan, jangan punya planning sesuatu di tahun ini, jangan punya jangan bikin pokoknya plan atau apapun di tahun ini, lu bertahan hidup aja. Ada kutipan Jack Ma itu gitu. Apa salah pikir atau gimana ya gitu. Tapi satu sisi aku bahagia dikasih di penghujung waktunya Mas Didi, dikasih kepercayaan nyanyi lagu ini. Ini jadi ngerasa sesuai juga dengan lirik lagunya nggak sih? Kapusan janji gitu. Ada rasa gelo gitu karena takut aku fan lagu ini, takut beneran nih. Kamu ya tak artiin ya, kamu ngerti deh. Ya sih ya. Ini ya. Neng opo kue tresno yen kudu pisah. Ini kalau kamu sayang kenapa harus pisah? Neng opo kue seneng yen gawe susah. Kalau seneng kenapa kamu nyusahin gitu. Jadi terus neng opo kue janjian mau ngapusi. Kamu janji kenapa kamu jadi ngebohongin. Neng opo kue neng hatian mau nglarani. Jadi kamu ada di hati tapi kamu kenapa suka nyakitin gitu. Itu menyeramkan tau sih sebenarnya. Larane hati iki nanti kapan orang ngerti. Jadi sakitnya hati ini sampai kapan itu nggak ngerti. Terus siapa yang bakal nyembuhin juga nggak tahu. Terus larane hati iki nanti kapan orang ngerti. Jadi sampai kapan nggak ngerti, berhentinya sampai kapan. Mungkin akan berhenti kalau kamu tepatin janjimu. aduh. Jadi kayak kehapusan, kayak dibohongin. Ini pertama jadi aku kehapusan sama Mas Didi sendiri. Kan kita janji mau bikin klip, kita mau janji gitu. Ya. Ternyata Jangan bikin Didi rencana duluan. di tahun 2020, apalagi rencana yang panjang-panjang ya. Rencana besok itu rencananya ya. Nggak usah, itu aja udah bener kata Jack Ma itu. Tapi Jadi nggak, 2020 full of surprise. aku Kenapa, penasaran. Pen? Kan Mas Didi lagunya banyak yang ditawarin. Lagu ini dipilih padahal kan sama-sama patah gitu loh temanya. Apanya yang istimewa sih dari lagu Kapusan Janji ini? Kapusan janji ini yang aku paling ngerti bahasanya, Fen. Jadi jadi gini nih, dialek Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda banget. Jadi makanya bahasa kita itu kaya ya. Iya. Ada berapa 13.000 lebih dialek kita. Nah ini Jawa Tengah sama Jawa Timur aja beda. Setiap nyanyi lagu Mas Didi, aku hampir nggak pernah nggak salah, mesti ada aja salahnya. Nah ini lagu yang paling gampang liriknya, yang aku rasa kalau aku ngerti, kemungkinan semua orang akan lebih ngerti. Gitu. Oh iya betul. Aku pikir betul, karena kan? ini patah hatinya nggak terlalu parah gitu. Ternyata sama aja ya. Podo ini patah kabeh. Baru tahu aku ini ternyata setelah buka lagi Mas Didi, ini dia itu kenapa dibilang Godfather Of of broken ini heart. broken heart. Jadi semua lagunya patah tapi dibawakan dengan dia motivasi. Kowe yang patah hati, ojo nangis. Jogetin Kamu aja. kalau patah, jangan nangis. Suruh jogetin aja katanya kalau patah hati. Suruh joget aja. Itu ya Allah Mas Didi dia konsisten dari ngamen sampai sekarang. Jadi perjalanan yang panjang, konsisten dengan bahasa Jawanya pertama. Terus dari dia ngamen, dia nggak pernah bawain lagu orang. Yeah. Seneng orang dia pakai karyanya sendiri. Dan yang hebat, Sabang sampai Merauke, ada Sumatera, ada ini sampai Papua. Begitu nyanyi Mas Didi ada, ambiar itu nyanyi lagu Jawa semua. Itu bisa. Luar biasa, bisa menyatukan betul. semuanya. Mbak Yuni Syara, terima kasih banyak atas sharingnya. Sukses. Masya Allah. Dengan karya-karyanya juga semuanya selalu kita dengarkan. Penny Walaupun sulit cuma sehat selalu. Ya, Amin, juga Mbak semua Yuni yang sekeluarga keluar juga. gitu. Terima kasih. Amin, amin. Bye. Nanti aku kirim Matur desinfektan ke nuwun. rumah ya. Kamu bawa desinfektan kemana-mana itu. Bye.
Oke, ya ini kalau bicara mengenai rencana ya, kamu katanya juga udah punya rencana ada 2 lagu sebenarnya yang mau dirilis Iya, tahun 2020. Bener banget. Cuman kan karena audionya yang baru selesai tuh hanya Audionya aja, videonya kan aku belum sempat bikin. Mulanya mau bikin belakangan ini, tapi karena ada pandemik terus ya nggak apa-apa diurungkan dulu nih. Diurungkan, padahal bisa loh. Ada yang bisa bikin video dari rumah kan? Iya betul, karena kan udah punya konsep sendiri. Udah ada. Jadi tunggulah, karena ini baru kan, bukan lagu lama, terus belum pernah bawakan, jadi ingin ngasih surprise sama fans-fans yang udah nunggu. Tapi ini sekarang ini kita bisa denger ini lagunya yang baru itu. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya. Oke. Kak Ros. Ya udah, kalau nggak ada Sulis, kalau kita nggak dengar nyanyi kan gimana gitu ya. Coba kamu sekarang, kita pengen denger dong. Oke Sulis hari deh, menghibur spesial kita nih semua. buat Lagu apa? pemirsanya Rumpi. Ya Toiba ya Kak Ros ya. Ya Toiba. Oke, tepuk tangan dong buat Sulis. Selamat puasa buat semuanya. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir di bulan Ramadan ini dan kita bisa mencapai kemenangan sebagaimana dulu Indonesia juga merdeka di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya Taibah, ya Taibah.